Bahagia itu bukan tujuan, bahagia itu bagian. Itu adalah satu tulisan, satu kutipan yang gua temukan, bukan gua temukan ya, gua buat sendiri yang udah gua share di sosial media. Maksudnya adalah kebahagiaan itu tuh dalam hidup ini bukan goalsnya, bukan ujung dari perjalanan atau perjuangan atau finishnya dari apa yang lo mulai. Menurut gua kebahagiaan itu jadi bagian ketika lo menjalani kehidupan gitu. Nah, gue agak khawatir orang-orang yang memakai konsep kebahagiaan sebagai tujuan atau bahkan nggak ngerti konsep kebahagiaan itu harus gimana. Gue agak khawatir gitu, karena buat orang yang ngerti kebahagiaan itu harus gimana, wah, hidupnya bisa terjadi gimana aja gitu. Buat orang-orang yang berpikir bahwa kebahagiaan atau bahagia itu adalah tujuan, adalah goal, adalah garis finish dari apa yang dilakukan, itu menurut gue sangat berbahaya ketika pada akhirnya lo nggak sampai di sana gitu. Karena kita nggak tahu berapa usia kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan kita tidak tahu bagaimana titik yang akan kita tuju nanti gitu. Menurut gue orang-orang yang berpikir bahwa bahagia itu adalah tujuan adalah orang-orang yang memberi kemungkinan lebih besar untuk dia gagal dalam hidup. Gue tahu itu ada hubungannya sama cara lu berpikir soal kebahagiaan itu apa gitu. Nah, biasanya orang-orang yang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan hasil akhir itu biasanya menggantungkan bahagia atau kebahagiaan pada sesuatu yang belum dia punya, tidak dia dapat atau belum dia dapat atau tidak dia capai, pada sesuatu yang di luar dirinya. Misal uang, yang berarti kalau dia kaya raya dia akan merasa bahagia, atau jabatan kekuasaan yang kalau dia punya nanti dia akan jadi bahagia, atau keterkenalan nanti kalau dia dapat dia akan bahagia gitu. Nah, hal-hal yang di luar dari dirinya. Nah, biasanya orang tipikal seperti itu yang meyakini bahwa ya bahagia itu tujuan, kita harus melewati proses ini itu untuk mencapai di sana, yang mana berarti kemungkinan gagalnya juga 50-50. Nah, untuk gua yang punya konsep bahwa bahagia adalah bagian dari kehidupan, dari bagian yang apa yang gue jalanin, itu pasti cara berpikirnya tentang kebahagiaan itu bukan sesuatu yang di luar dari diri gue, bahkan bukan keadaan sesuatu gitu. Nah, gue kasih tahu kebahagiaan versi gue. Bahagia adalah cara pandang, bukan keadaan. Jadi gua selalu menemukan cara. Gua tahu gimana cara untuk bahagia. Gua bisa membahagiakan diri gua di keadaan apapun. Keadaan misalnya miskin, susah, kaya, lebih mudah lagi gitu. Dalam keadaan apapun, gue dilentakin dalam keadaan apapun, gue tahu caranya untuk bahagia. Karena kebahagiaan ada di dalam diri gue, bukan di luar dari diri gue. Apalagi itu uang, keterkenalan, dan sebagainya. Itu hal-hal di luar diri gue gak peduli. Gue tanpa itu bisa bahagia. Tapi apakah dengan itu gue bisa bahagia? Mungkin bisa lebih lagi atau mungkin bisa tidak. Jadi kebahagiaan adalah cara pandang gue melihat hidup. Jadi lo nggak bisa lo bahagia tuh lo tabrak-tabrakin dengan misalnya miskin gitu. Miskin bisa bahagia? Ya bisa. Lapar? Masa ya sih lapar bisa bahagia? Ya bisa.
Ini loh gue kasih tahu, lapar tuh satu hal, bahagia itu satu hal. Kan ada kan orang bahagia dalam keadaan lapar. Lapar itu ya permasalahannya adalah lapar, bukan lapar nih aku tidak bahagia, enggak gitu. Aku sakit nih tidak bahagia, enggak gitu. Aku jatuh dari motor nih aku tidak bahagia, atau aku enggak gitu, intinya enggak gitu. Jadi enggak ada hubungannya satu hal itu sama ini gitu. Kalau keadaan kayak itu, kenyang lah yang bisa bahagia, kaya lah yang bisa bahagia, enggak gitu. Lapar ya lapar aja gitu. Lapar ya lapar aja, bukan berarti lapar gak bahagia gitu. Lapar ya lapar udah. Makanya zaman dulu atau nabi atau orang-orang dulu yang taat kepada Tuhannya atau tahu bagaimana konsep hidup, bahkan dalam keadaan lapar, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan banyak penyakit, dia masih merasa bahagia karena kebahagiaan itu ada di dalam dirinya, bukan hal-hal di luar dari dirinya. Nah, gue khawatir sama orang-orang yang punya konsep bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan gitu. Yang ada, ya memang ada beberapa orang yang coba bersakit-sakit dahulu, berenang-renang, bersenang-senang kemudian lah ya. Tapi mungkin cuman sedikit lah itu pengecualiannya. Ada lu malah mati kemudian gitu. Sangat disayangkan hidup lu kayak misalnya gue punya contoh orang kayak, ya udahlah gue menjalani kehidupan gini aja dulu, bekerja gini nih, cari uang gitu sampai gue dapat segini nanti gue bisa milih pekerjaan ini, atau gue bisa lebih nyaman, lebih ini memilih nanti, ya gitulah. Mudah-mudahan gue sampai di sini biar gue bisa gini, nanti bisa gue. Akhirnya dia mengorbankan banyak waktu, banyak kesenangan, banyak hal-hal penting dalam hidupnya untuk melakukan satu hal itu, yang mana dia kira mengorbankan waktu 1-2 tahun bisa mendapatkan hal yang baik, lalu bisa kembali ke kehidupan semula dan menjalani hidup enak. Yang mana dia lupa bahwa gak gitu kadang hidup. Lu udah hilangin banyak hal, korbanin banyak hal untuk ngelakuin itu, berfokus pada satu itu. Gue mau kerja dulu, mau kerja. Pada akhirnya akan habis itu aja, dan lu gak akan nyampe pada tujuan lu. Bahkan lu kehilangan banyak hal, lu hilang kesenangan, lu kehilangan hobi, lu kehilangan teman, lu kehilangan interaksi sosial, lu kehilangan banyak hal, dan lu gak ngerasain bahagia, dan hidup lu akhirnya sia-sia. Gue gak peduli gimana latar belakang sosial lu dalam menjalani hidup dan keadaan hidup saat ini. Gue cuman pengen kayak ngomong, gue hadir dalam keadaan sosial yang biasa aja sampai saat ini menurut gue, tapi gue gak pernah mau untuk menghilangkan hal-hal menyenangkan, hal-hal bahagia dalam hidup gue untuk satu hal yang gak jelas. Gue merasa gue harus tetap melakukan hal menyenangkan, hal bahagia. Yang penting hidup gue, kalau ngomongin soal materi, uang, gue cukup kebutuhan di atas segalanya. Gue nggak bisa mengorbankan kayak, ya udahlah fokus kerja atau fokus gini, nggak usah main lagi, atau nggak usah berteman, nggak usah bergaul, hilangkan banyak hal. Nanti kalau udah hidup senang baru kita bisa kembali lagi ke kehidupan. Enggak, men. Kesenangan, kebahagiaan, hobi, orang-orang di sekitar itu harus kita jalani berbarengan dengan apa yang jadi kebutuhan kita. Uang tetap kita cari sebagai kebutuhan, teman tetap kita cari sebagai tempat bicara, keluarga tetap, istri, anak mungkin kalau ada, orang tua, lingkungan, hobi atau apapun itu harus lo lakuin berbarengan dengan lo ngejalanin hidup. Gue gak peduli misalnya pekerjaan lo petani, ya udah berarti lo bertani mencari uangnya. Pasti ada waktu-waktu entah di sore, entah di malam, entah di kapan untuk lo berinteraksi dengan keluarga, lalu berinteraksi dengan teman, atau mungkin seminggu sekali lo menjalani hobi atau apa, lo
ngobrol sama teman, main ke rumah keluarga dan segala macamnya untuk ngedapatin hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Menurut gue apapun profesi lu, dari mana sumber keuangan lu, gimana cara lu berkehidupan, menurut gue kalian semua punya kesempatan yang sama untuk bahagia dengan cara yang gue bilang tadi. Jadi sampai tidak sampainya pada tujuan yang misalnya kalian inginkan atau apapun itu, hidup kalian tetap menyenangkan, hidup kalian tetap bahagia kapanpun kalian mati. Kalian tidak akan pernah menyesali apapun gitu, karena kalian sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan. Gue gak ngerti kenapa kalian menggantungkan kebahagiaan pada hal yang di luar kalian, uang, kesuksesan maknanya luas, pada kekayaan, pada keterkenalan, pada banyak hal yang di luar diri kalian. Dan menurut gue aneh banget gitu. Menurut gue tuh kebahagiaan itu ada di dalam diri kalian. Nggak ada yang bisa bikin kalian gak bahagia. Menurut gue nggak ada satu orang pun yang bisa bikin kalian gak bahagia. Kalau kebahagiaan ada di dalam diri kalian, dalam keadaan apapun kalian bisa menemukan bahagia. Ya menurut gue gitu. Mungkin terlihat abstrak gitu, mungkin terdengar tidak nyata, mungkin terdengar teori gitu, teoritis, tapi gue melakukan dalam hidup gue. Gue tidak mau mengatakan hal-hal yang gue sendiri tidak bisa melakukan atau belum melakukannya, hanya berkoar-koar saja gitu. Tidak men, gue melakukannya. Hidup gue biasa-biasa saja, ya standar-standar cukup. Hidup gue menyenangkan, gue punya teman-teman yang menyenangkan, gue punya hobi yang masih bisa gue lakuin, gue punya keluarga yang masih punya waktu banyak untuk gue, lingkungan, tetangga dan segala macamnya. Gue masih punya hal itu tanpa gue harus kelaparan kok. Ya emang gue gak kaya raya ya, gue gak terkenal sih, emang gue gak punya jabatan dan lain sebagainya, tapi gue tahu apa yang membahagiakan gue, dan gue gak akan pertaruhkan ini untuk hal-hal di luar itu, misalnya mengejar kekuasaan, mengejar uang. Enggak men, enggak. Ya gue tahu setiap keadaan kita berbeda, gue dan lo berbeda, mungkin permasalahannya berbeda. Satu podcast ini tidak mungkin menyelesaikan langsung masalah kita semua, karena permasalahan kita detailnya berbeda. Tapi kalau lo butuh teman untuk bertanya, bercerita atau apapun itu, lo boleh komen di sini gitu. Lo boleh komen, lo boleh nanya sepanjang apapun, gue akan dengar, gue akan baca dan gue bisa jawab kapanpun lain kali. Atau lo boleh bertanya lebih panjang private ke email gue, ceritacicil@gmail.com boleh. Atau apapun lo mau berdiskusi lewat apa gitu, atau lo mau gimana, gue adalah orang yang cukup senggang paling tidak saat ini untuk mendengarkan cerita-cerita orang, cerita-cerita teman gue, cerita-cerita orang. Ya media sosial atau internet bisa kita gunakan untuk saling berinteraksi, berdiskusi, kenapa tidak kita gunakan gitu. Kalau gue cuman ngomong doang dan lu denger, mungkin kesannya satu arah gitu. Tapi kalau itu sudah menyelesaikan pertanyaan lo, bagus. Kalau belum, lu boleh silakan berinteraksi sama gue, dan mudah-mudahan gue jawab gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa jadi berteman. Ya walaupun dalam dunia internet, kenapa nggak ada yang nggak mungkin kan gitu, orang bisa berteman dalam sosial media. Menurut gue itu gunanya sosial media, untuk kita bersosial di media ini gitu. Ya gitulah kurang lebihnya. Jadi kalau berpikir bahwa kayaknya gue nggak bahagia, gue ditadir sengsara, mana ada men, nggak ada gitu. Nggak ada satupun manusia yang bisa bikin manusia lain tidak bahagia.